Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bahagia. Selamat mengikuti pelajaran. Semuanya semangat. Walaupun dalam keadaan COVID, kalian tetap semangat ya. Materi kita masih pada materi biografi. Kalau kemarin itu dari segi struktur, kita akan melanjutkan dari segi kebahasaan. Di dalam biografi kita akan menjelaskan kalimat-kalimat tersebut, maka akan berhubungan dengan kebahasaan. Kata hubung ialah kata yang memiliki fungsi sebagai penghubung antar satu kata dengan kata yang lainnya dalam suatu kata atau kalimat. Dan juga kata hubung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Misalnya contoh maka dari itu, namun, walaupun, seperti itu, tidak hanya itu. Yang kedua kata rujukan. Rujukan ialah kata yang menyatakan kepada kata lain yang telah dikatakan sebelumnya. Kata rujukan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ialah kata rujukan tempat, misalnya di sini, di sana, di situ. Nah, itu menunjukkan tempat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Umpamanya, tadi saya pulang dari pasar Rawasari. Di sana ada orang jualan. Nah, menunjukkan kata rujukan di sana yang tadi kita jelaskan dari pasar Rawasari. Kata rujukan orang. Dia, ia, beliau, mereka, dan ia. Nah, Bapak Presiden menjelaskan bahwa akan bersedia divaksin pertama kali. Nah, beliau bersedia itu menjelaskan rujukan bahwa tadi Bapak Presiden, maka kata beliau. Kata rujukan benda atau persoalan, misalnya ini, tersebut, itu. Nah, kursi itu sudah diangkat lalu diperbaiki oleh Pak Maji. Benda tersebut memang sudah lama rusak. Kata tersebut menunjukkan tadi kata kalimat yang menunjukkan kata kursi yang sudah dijelaskan, diperbaiki. Kejadian, waktu, dan tempat. Di dalam teks biografi ada kata-kata yang memiliki fungsi untuk memperlihatkan kejadian, waktu, dan tempat yang telah atau sedang dialami oleh seorang tokoh. Nah, kapan, di mana, contohnya, kejadiannya, nah, waktunya, tempatnya, waktu. Contohnya Khairul Tanjung pada saat SMP di mana? Oh, SMP-nya di Menabur. SMA-nya di mana? Di SMA 1. Kapan? Waktunya. Waktu beliau punya pabrik di Citerep bangkrut bagaimana? Lalu waktu dia mempunyai sebuah usaha yang sukses bagaimana? Nah, tadi ada waktu, tempat, kejadiannya. Kata kerja atau perba bisa digunakan dengan sebutan kata kerja. Sebuah kelompok kata yang mengulas sesuatu persoalan yang dikerjakan oleh seorang tokoh. Kata kerja ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu berlandaskan bentuk dan berlandaskan jenis. Nah, di sini berlandaskan bentuk. Kata kerja itu kata yang masih dalam wujud aslinya. Yang mana artinya kata kerja ini belum mendapat variasi ya. Belum mendapatkan awalan, akhiran maupun sisipan sehingga belum dapat variasi. Adil. Nah, kata kerja ajak, ambil, baca. Nah, itu kata kerja tetapi belum mendapatkan sebuah variasi awalan atau akhiran atau sisipan. Kata kerja berlandaskan imbuhan. Nah, sebuah kata kerja yang sudah mendapatkan imbuhan, mendapatkan tambahan imbuhan. Nah, berusaha berwujud awalan, akhiran ataupun sisipan. Membaca, mengajak, mengadili, mengambil. Nah, akhirnya kata tersebut mendapatkan sebuah imbuhan. Contohnya Dewi Sartika. Nah, di sini sebuah biografi Dewi Sartika, yaitu ada tokoh ya, seorang perempuan ya, tokoh nasional. Orientasi tadi yaitu pengenalan. Raden Dewi Sartika dilahirkan di sebuah keluarga yang bernama Priyayi dan letaknya berada di tanah Sunda.
Raden Samagara, dan Nyi Raden Raja Permas. Meskipun waktu itu beliau sangat bertentangan dengan adat, ayah dan juga ibunya berusaha keras untuk memasukkan Dewi Sartika di sekolahan Belanda. Sesudah ayahnya Dewi Sartika meninggal dunia, Dewi Sartika ini dididik oleh pamannya yang namanya, ketika itu pamannya sedang menjabat menjadi patih di daerah Cicalengka. Dengan pamannya beliau bisa mendapati ilmu pengetahuan tentang kebudayaan suku Sunda. Sementara wawasan-wawasan tentang kebudayaan atau kehidupan barat beliau dapati dari seorang nyonya asisten residen berkebangsaan Belanda. Nah, tadi adalah orientasi pengenalannya dulu. Sekarang yang kedua yaitu struktur bagian kejadian atau masalah. Ya, kejadian dan masalah yang dihadapi. Sejak kecil Dewi Sartika telah memperlihatkan bakat pendidikan dan juga memperlihatkan kegigihan yang dimiliki oleh dirinya untuk bisa menggapai keberhasilan. Ketika ia sedang bermain di belakang gedung kerajaan, beliau sering mengerjakan aktivitas-aktivitas yang pernah ia dapati di sekolah, yakni belajar membaca, belajar menulis, dan belajar bahasa Belanda bersama anak-anak pembantu di kerajaan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan-pecahan genting ia jadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan belajar bersama. Ketika itu, Dewi Sartika baru memasuki usia 10 tahun. Ketika beradaannya di daerah Cicalengka, ia digemparkan oleh kemahirannya dalam membaca dan menulis serta beberapa kata yang dikatakan oleh anak-anak pembantu dengan memakai bahasa Belanda. Adanya persoalan ini membuat seluruh penduduk menjadi heboh karena ketika itu belum ada anak-anak yang mempunyai keahlian untuk berbahasa Belanda. Setelah tumbuh menjadi seorang gadis, Dewi Sartika kembali lagi kepada ibunya yang keberadaan ibunya itu di daerah kota Bandung. Jiwanya yang telah berkembang menjadi dewasa semakin membawanya untuk bisa menggapai seluruh cita-citanya yang ia impikan. Hal ini didukung juga oleh pamannya, Bupati Marta Tangara yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Namun, walaupun memiliki keinginan yang sama dengan pamannya, tidak membuat cita-citanya itu bisa tercapai dengan mudah. Karena ketika itu terdapat sebuah adat yang membatasi para kaum perempuan. Persoalan itu hal yang membuat paman Dewi Sartika mendapati kesusahan dan sangat khawatir sekali kepada Dewi Sartika. Reorientasi. Nah, di sini penutup. Sudah sepantasnya kita sebagai salah satu anggota generasi muda harus selalu mengenang seluruh jasa Dewi Sartika yang telah diberikan kepada kita semua. Semangat dan jasanya dalam memperjuangkan pendidikan untuk para kaum wanita tidak sepantasnya untuk kita lupakan begitu saja. Semoga dengan apa yang sudah dikerjakannya, perempuan-perempuan di negara Indonesia bisa mendapati pendidikan yang lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang dan di masa yang lebih cerah. Nah, itulah pandangannya si penulis, memberikan pandangan kepada kita bahwa generasi muda harus tetap semangat apa yang seperti diperjuangkan oleh Dewi Sartika, yaitu apalagi seorang perempuan. Kita tidak kalah dengan orang laki-laki atau namanya emansipasi wanita. Terima kasih. Cukup sekian untuk materi biografi. Saya kira kalian atau anak-anak semuanya sudah paham. Jadi udah Ibu jelaskan dari strukturnya, dari kebahasaannya, dan diberikan contohnya. Nanti kalian bisa mempraktikkan membuat sebuah biografi atau autobiografi. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.